Seorang petugas polisi melihat seekor anak anjing kecil yang lusuh mengikutinya selama beberapa blok, tetap setia di sisinya. Awalnya, dia mengira anjing itu hanya tersesat. Namun, saat dia berlutut untuk memeriksa kalungnya, dia menemukan sesuatu yang mengejutkan. Sebuah catatan terlipat tersembunyi di dalamnya, sebuah permintaan bantuan yang putus asa. Isi pesan itu begitu mengharukan, dan saat dia memahami asal-usulnya, pandangannya tentang segalanya pun berubah. Siapa yang menulis permintaan ini? Apa yang menunggunya di tempat asal pesan itu? Dan mengapa anak anjing kecil ini begitu gigih? Sebelum kita melanjutkan cerita ini, silakan tinggalkan komentar di bawah dengan lokasi Anda. Dan jika Anda menyukai kisah ini, jangan lupa tekan tombol subscribe. Petugas Carter berjalan di sepanjang jalan Madison. Tubuhnya terasa berat setelah bekerja selama 12 jam. Lampu jalan memproyeksikan bayangan panjang di trotoar yang retak, dan angin malam yang dingin tidak banyak membantu mengurangi kelelahan yang ia rasakan. Yang ada di pikirannya hanyalah kenyamanan tempat tidurnya di rumah. Tiba-tiba, suara langkah kaki kecil menarik perhatiannya. Dia melirik ke samping dan melihat seekor anjing kecil yang kotor mengikutinya. Bulunya kusut dan kotor. Carter melambaikan tangannya dengan santai. "Pulang sana." Anjing itu hanya memiringkan kepalanya, tetapi tetap mengikuti. Sesekali, Carter menoleh ke belakang dan anjing itu masih di sana, menjaga jarak dengan sopan. Tubuhnya kurus, tulang rusuknya terlihat di bawah bulunya yang tipis. Salah satu telinganya terkulai, sementara yang lain berdiri tegak. "Aku bilang pulang," kata Carter sedikit lebih tegas. Anjing itu berhenti sebentar, lalu kembali berjalan mengikuti Carter dengan tekad yang kuat. Setelah berjalan setengah blok lagi, Carter akhirnya berhenti dan berbalik menghadap anjing itu. Anjing itu ikut berhenti, matanya lebar dan penuh harapan. Ada sesuatu dalam tatapan itu, bukan sekadar rasa lapar atau takut, tetapi sebuah permohonan tulus. "Dengar, aku tidak bisa membawamu pulang. Apartemenku tidak mengizinkan hewan peliharaan," katanya. Suaranya mulai melembut meskipun hatinya tetap ragu. Anjing kecil itu duduk di tempat, ekornya bergerak pelan di atas trotoar. Carter menghela napas, merasa sedikit bingung. Ada sesuatu dalam tatapan anjing itu yang menarik perasaannya. Dia akhirnya berjongkok, perlahan mengulurkan tangannya. Anjing itu sedikit mundur, tetapi tidak lari. Tubuhnya sedikit gemetar. "Tenang saja," bisik Carter lembut. "Kamu aman bersamaku." Saat dia mendekat, dia melihat ada kalung kulit yang sudah usang di leher anjing itu. Di dalamnya ada sesuatu yang terlipat seperti secarik kertas. Dengan hati-hati, Carter mengambilnya sambil tetap berbicara lembut agar anjing itu tidak takut. Anjing itu hanya memperhatikannya dengan saksama saat dia berusaha membuka dan meratakan kertas yang terlipat itu di bawah cahaya lampu jalan. Jantung Carter berdegup kencang saat dia membaca tulisan yang tampak seperti tulisan tangan seorang anak kecil. "Tolong, kakakku sakit. Tidak ada makanan, tidak ada air. Apartemen 3B." Adrenalin langsung menggantikan rasa lelah Carter. Detaknya semakin cepat saat dia menyadari betapa gentingnya situasi ini. Dia menatap anjing kecil itu yang kini berdiri. Ekornya bergerak pelan, seakan penuh harapan. Tanpa berpikir dua kali, Carter mulai berlari. Anjing itu ikut berlari di sampingnya, kini dengan semangat baru. Langkah mereka bergema di jalanan yang sepi, dipandu oleh permintaan tolong yang putus asa, dan keberanian seekor anjing kecil yang tidak mau menyerah. Bangunan apartemen yang mereka dekati tampak suram. Bayangannya menjulang mengintimidasi. Cat di dinding luarnya mengelupas, dan beberapa jendela ditambal dengan kardus seadanya. Anak anjing itu membimbing Carter melewati pintu masuk yang rusak.
di mana pintu keamanan yang seharusnya berfungsi malah menggantung longgar dari engselnya. Di dalam, suara dengungan lemah dari lampu neon yang berkedip memenuhi udara, memberikan cahaya pucat di sepanjang koridor yang kotor. Wallpaper bunga yang dulunya cerah kini mengelupas, tergantung dalam lapisan-lapisan yang sedih. Udara di dalam terasa lembab dan pengap, bercampur dengan bau lain yang sulit diidentifikasi. Sepatu bot Carter menapak lantai linoleum yang sudah aus saat mereka menaiki tangga menuju lantai 3. Detak jantungnya semakin cepat. Instingnya sebagai polisi memberitahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Di depan, suara cakaran kecil dari anak anjing menggema di sepanjang lorong, sampai akhirnya berhenti di depan sebuah pintu dengan angka kuningan yang sudah pudar, 3B. Carter mengetuk pintu dengan tegas. Suara ketukannya seperti terserap oleh keheningan yang menekan di dalam gedung. Dia menunggu sejenak, telinganya fokus menangkap suara sekecil apapun dari dalam. Hening. Polisi! Carter berseru lebih keras, kali ini mengetuk lebih kuat. Pintu bergetar dalam bingkainya, tetapi tetap tidak ada respons. Anak anjing itu mulai merengek, cakarnya menggaruk pintu dengan gelisah. Carter mencoba memutar gagang pintu, tapi terkunci rapat. Tidak adanya suara dari dalam apartemen membuatnya semakin curiga. Pengalamannya sebagai petugas memberi firasat buruk. Jantungnya berdebar lebih cepat saat dia mengambil langkah mundur, mempertimbangkan tindakan selanjutnya. Anak anjing itu semakin cemas, rengekannya semakin keras. Carter menghela napas dalam-dalam, lalu menegakkan bahunya. Dengan satu tendangan kuat ke dekat kunci, pintu terbuka dengan suara keras. Begitu masuk, bau menyengat langsung menyerang hidungnya. Bau makanan basi, tubuh yang lama tidak dicuci, dan keputusasaan. Carter hampir mual, tetapi dia memaksa dirinya untuk tetap fokus. Cahaya dari lorong menerangi ruangan gelap, memberikan pandangan sekilas ke dalam apartemen yang berantakan. Di sudut ruangan yang tampak seperti ruang tamu, dia melihat mereka, seorang anak laki-laki kecil, mungkin berusia 8 tahun, duduk meringkuk di dekat dinding. Tangannya erat memeluk sesuatu. Carter segera menyadari bahwa itu adalah seorang bayi. Mata anak itu besar dan penuh ketakutan, wajahnya pucat dengan pipi cekung. Bibirnya kering dan pecah-pecah, pakaiannya longgar di tubuh kurusnya. Bayi yang dipeluknya bernapas cepat, pipinya memerah karena demam. Anak laki-laki itu semakin menekan tubuhnya ke dinding, gemetar, tetapi tatapannya tetap tertuju pada Carter. Takut, tapi juga dengan sedikit harapan. Carter melangkah perlahan, memastikan gerakannya tenang dan tidak mengancam. Dia berjongkok beberapa langkah dari anak itu, mencoba terlihat setenang mungkin. "Hai," katanya dengan suara lembut. "Aku Officer Carter. Aku di sini untuk membantu." Pelukan anak itu pada adiknya semakin erat, jemarinya memutih karena tekanan. Carter mengulurkan tangannya dengan gerakan menenangkan, tetapi anak itu langsung tersentak mundur, kepalanya terbentur dinding dengan suara pelan. Saat ketegangan memuncak, anak anjing itu tiba-tiba berlari melewati Carter dan langsung menuju anak laki-laki itu. Ekornya bergoyang-goyang saat ia mulai menjilati wajah anak itu dengan penuh kasih sayang. Gerakan kecil itu penuh kehangatan, tampaknya menembus ketakutan anak itu. Tubuhnya yang kaku mulai sedikit rileks dan getarannya perlahan mereda. Tetesan air mata mulai mengalir di pipinya, membawa serta debu dan kotoran yang menutupi wajahnya, mengungkapkan betapa rapuhnya dia sebenarnya. Carter dengan cepat mengeluarkan ponselnya dan menelepon 911. Suaranya tetap tenang meskipun dia mendesak agar bantuan medis segera dikirim. Sambil menunggu kedatangan mereka, dia melakukan pemeriksaan cepat di dalam apartemen. Setiap temuan semakin menyesakkan dadanya. Lemari dapur kosong, pintunya terbuka, seakan meminta makanan yang tak pernah ada.
Di dalam kulkas hanya ada sekotak susu yang sudah kedaluarsa, isinya membusuk. Sebuah kasur tipis tergeletak di sudut ruangan, pegasnya mencuat dari kain yang sudah usang dan robek. Tidak jauh dari situ ada boks bayi dengan spray kotor, dikelilingi botol-botol yang berserakan dalam kondisi mengenaskan. Pandangan Carter tertuju pada selembar kertas kusut di dalam tempat sampah. Dengan hati-hati dia mengambil dan meratakannya, merasakan simpul ketegangan di perutnya saat membaca pesan yang tergesa-gesa dan putus asa. Kami tidak bisa melakukan ini lagi. Tidak ada uang, tidak ada pekerjaan. Kami akan mencari bantuan dan kembali. Tolong jaga adikmu. Tetap kuat. Rahang Carter mengeras, matanya menatap tajam pada tulisan itu. Jemarinya meremas kertas hingga sudutnya terlipat. Ini bukan permohonan bantuan sementara. Ini adalah keputusasaan. Ini adalah penelantaran. Kedua anak itu ditinggalkan sendirian tanpa siapapun, dengan si kakak dipaksa memikul beban yang terlalu berat untuk usianya. Saat suara sirene mulai mendekat, kenyataan menyakitkan itu menghantam Carter sepenuhnya. Anak-anak ini benar-benar sendirian. Tidak ada keluarga, tidak ada dukungan, tidak ada yang memastikan mereka selamat. Dia mengalihkan pandangannya ke dua sosok kecil yang masih meringkuk di sudut ruangan. Dalam hatinya, dia berjanji mereka tidak akan menghadapi masa depan sendirian lagi. Para medis tiba dengan cepat. Peralatan mereka berisik saat mereka masuk dan segera memeriksa kondisi anak-anak. Bayi yang masih terdiam dalam pelukan kakaknya dengan hati-hati diangkat ke atas tandu. Dehidrasi parah, salah satu paramedis memberitahu rekannya sambil memeriksa denyut nadi si bayi. Kemungkinan kegagalan organ, kita harus segera bergerak. Melihat adiknya dibawa pergi, kepanikan anak laki-laki itu meningkat. Dengan tiba-tiba dia melompat berdiri, tangannya yang kecil mencengkeram lengan seragam Carter dengan erat. Jemarinya meremas kain itu dengan kekuatan yang luar biasa, mencari kepastian di tengah kekacauan yang menakutkan. Tidak apa-apa, Carter menenangkan, menutupi tangan anak itu dengan tangannya sendiri. Mereka di sini untuk membantu adikmu. Kita harus biarkan mereka bekerja, oke? Anak itu tetap menggenggam lengan Carter, bahkan saat mereka berjalan menuju ambulans. Kakinya gemetar, tubuhnya bergetar di setiap langkah. Menyadari betapa lemahnya anak itu, Carter tanpa ragu mengangkatnya ke dalam gendongan, membawanya menuruni tangga. Anak anjing kecil itu mengikuti mereka dengan setia, tetap berada di sisi mereka. Di dalam ambulans, para medis bergerak cepat. Mereka menyambungkan bayi ke infus dan alat pemantau. Carter duduk di bangku, anak laki-laki itu menempel erat di sisinya. Jemarinya masih menggenggam tangan Carter, seolah itu satu-satunya hal yang membuatnya tetap tenang. Anak anjing itu menyadari kegelisahan di udara, meringkuk di pangkuan Carter, matanya tidak lepas dari anak laki-laki itu. Di dalam ambulans, hanya ada suara bip peralatan medis dan instruksi singkat para paramedis. Waktu terasa berjalan lambat. Hingga akhirnya, dengan suara pelan dan penuh ketakutan, anak itu bertanya, "Apakah adikku akan mati?" Carter meremas tangan anak itu dengan lembut, memberikan tekanan yang menenangkan. "Tidak selama aku di sini, nak," katanya dengan tegas. Para paramedis ini adalah yang terbaik dalam pekerjaannya. Mereka akan merawat adikmu dengan sangat baik. Anak itu mengangguk pelan, matanya tetap terpaku pada adiknya yang terbaring di tandu. Anak anjing itu merengek pelan dan menjulurkan lidahnya untuk menjilat tangan anak itu, membuatnya tersenyum samar. Setibanya di rumah sakit, suasana langsung berubah menjadi penuh kesibukan. Para medis dengan sigap membawa bayi itu ke ruang gawat darurat,
melaporkan kondisinya dengan istilah medis kepada dokter yang sudah menunggu. Kakaknya berusaha mengikuti, tetapi langkahnya terhenti oleh staf rumah sakit di pintu masuk area perawatan intensif. Tidak, tidak! Protesnya, genggamannya pada lengan Carter semakin erat. Aku harus tetap bersamanya, dia butuh aku. Carter berlutut agar sejajar dengan anak itu. Dokter butuh ruang untuk bekerja, tapi kita akan tetap di sini. Aku janji, kita tidak akan pergi kemana-mana, katanya dengan lembut. Dua pekerja sosial datang menghampiri mereka, mudah dikenali dari lencana dan pakaian formal mereka. Salah satunya, yang lebih tua, membawa buku catatan di tangannya, sementara yang lebih muda tersenyum lembut ke arah anak laki-laki itu. Kami hanya perlu mengajukan beberapa pertanyaan, kata pekerja sosial yang lebih senior. Suaranya profesional namun menenangkan. Anak itu secara naluriah semakin menempel pada Carter. Tubuhnya gemetar. Anak anjing itu, yang selalu waspada, berdiri di antara mereka dan pekerja sosial, seolah-olah ingin melindungi anak itu. Carter bertemu tatapan para pekerja sosial, menyadari betapa pentingnya peran mereka dalam situasi ini. Dia merasakan jari-jari kecil anak itu mencengkeram lengannya semakin erat. Ketakutan yang begitu nyata dalam menghadapi kemungkinan terpisah dari adiknya. Di bawah lampu rumah sakit yang terang, mereka duduk di ruang tunggu yang ramai. Genggaman anak itu pada lengan Carter tak pernah mengendur. Matanya gelisah mengikuti staf rumah sakit yang berlalu lalang. Anak anjing itu, sebagai sumber kenyamanan yang setia, mengibaskan ekornya pelan seiring meningkatnya kecemasan anak itu, sesekali mengangkat kepalanya untuk memberikan sentuhan menenangkan. "Lapar?" tanya Carter lembut, memecah kesunyian yang berat. Anak itu menggeleng, tetapi perutnya berbunyi keras, mengkhianati jawabannya. Carter merogoh sakunya dan mengeluarkan sebatang granola yang tersisa dari giliran tugasnya sebelumnya. "Penting untuk tetap kuat," katanya. Anak itu menerima granola bar itu dengan tangan gemetar, sementara tangan satunya masih erat menggenggam lengan Carter. Dia mulai menggigitnya perlahan, seolah-olah sedang mengingat kembali bagaimana rasanya makan. Di seberang mereka, Sarah Brooks, pekerja sosial yang lebih muda, sesekali melirik dari balik tumpukan dokumen di tangannya. Carter menyadari sorotan matanya, tahu bahwa keputusan besar sedang dipertimbangkan, keputusan yang bisa memisahkan dua saudara ini. Setelah menunggu cukup lama, seorang dokter berpakaian scrub biru mendekati mereka. Anak laki-laki itu langsung menggenggam lengan Carter lebih erat saat mereka berdiri untuk mendengar kabar. "Adikmu sekarang stabil," kata dokter itu dengan nada tenang namun kelelahan. "Dia datang dalam kondisi dehidrasi parah dan malnutrisi, tetapi kami sudah memberinya cairan infus dan nutrisi. Dia masih lemah, tapi menunjukkan tanda-tanda pemulihan." Kelegaan langsung terlihat di wajah anak itu, dan Carter merasakan ketegangan di tubuhnya sedikit berkurang. Tak jauh dari mereka, anak anjing itu mengibaskan ekornya dengan penuh semangat, seolah-olah mengerti bahwa kabar itu adalah kabar baik. Sebelum Carter sempat mengungkapkan kekhawatirannya, Sarah melangkah maju, suara hak sepatunya berderap di lantai rumah sakit. "Itu kabar yang sangat baik," katanya, lalu menoleh ke arah Carter dan anak laki-laki itu. "Kita perlu membahas langkah selanjutnya. Kami telah mengatur penempatan sementara di keluarga asuh darurat untuk kalian berdua sampai situasi ini bisa diselesaikan." Udara terasa semakin berat. Napas anak itu menjadi lebih cepat dan genggamannya pada lengan Carter semakin erat. "Tidak!" gumamnya, suaranya bergetar, tangannya mencengkeram kain seragam Carter dengan lebih kuat. Dia menatap Carter dengan mata yang penuh keputusasaan. "Tolong, jangan biarkan kami pergi." Carter melihat ke dalam mata itu, penuh dengan permohonan yang sunyi. Dia kemudian beralih ke Sarah yang berdiri dengan clipboard di tangannya, menunggu jawaban.
Carter mengenali ketakutan yang terpancar dalam tatapan anak itu, ketakutan yang sama yang menghantui apartemen gelap tadi malam. Takut dibiarkan sendirian lagi. Anak anjing itu merengek pelan, menekan tubuhnya lebih dekat ke kaki anak itu, seakan berusaha mendukungnya. Dalam momen itu, Carter merasakan tekadnya semakin kuat. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Dia menarik Sarah ke samping, keluar ke koridor. Meskipun jantungnya berdebar cepat, suaranya tetap tenang. "Aku ingin menjadi orang tua asuh mereka," katanya langsung, keduanya. Sarah menyesuaikan letak kacamatanya, jelas terkejut dengan pernyataan Carter. "Officer Carter, aku bisa melihat ikatan antara kalian, tapi menjadi orang tua asuh itu tidak sederhana. Ada banyak dokumen, evaluasi rumah, pemeriksaan, latar belakang." "Aku tahu," potong Carter. Suaranya tegas namun tetap terkendali. "Aku sadar ini rumit, tapi anak-anak ini butuh seseorang yang bisa mereka andalkan. Mereka sudah terlalu sering dikecewakan." Sarah mengetukkan pulpen ke clipboardnya, ekspresi profesionalnya mulai melunak. "Kamu benar-benar siap untuk ini? 2 anak, salah satunya masih bayi, keduanya mengalami trauma berat. Ini bukan tanggung jawab yang kecil." "Aku belum pernah merasa lebih yakin dalam hidupku," Carter menjawab dengan mantap, menatap langsung ke matanya. "Aku tidak bisa menjelaskan sepenuhnya, tapi aku merasa memiliki ikatan yang begitu dalam dengan anak-anak ini. Aku tidak bisa mengabaikannya." Di dalam kamar rumah sakit, anak laki-laki itu duduk bersila di tempat tidur dengan anak anjing meringkuk di pangkuannya. Jemarinya dengan lembut mengusap bulu anjing itu, sementara matanya tetap terpaku pada adiknya yang terbaring di ranjang bayi. Suara bip lembut dari monitor medis menjadi latar belakang keheningan yang tenang di ruangan itu. Carter kembali masuk, membawa kantong kertas yang penuh dengan makanan dari kafetaria. Aroma sup hangat dan roti yang baru dipanggang mengisi udara. Dia memperhatikan bagaimana mata anak itu mengikuti setiap gerakannya saat dia meletakkan makanan di atas meja kecil. "Nih, makan dulu," kata Carter menyodorkan semangkuk sup dan setengah sandwich. Anak itu menerimanya dengan hati-hati, seolah-olah makanan itu bisa lenyap kapan saja. Carter berpura-pura tidak melihat saat anak itu dengan gerakan cepat menyembunyikan separuh sandwich di bawah bantal. Gerakan refleks yang jelas menunjukkan pengalaman masa lalunya. Carter hanya tersenyum samar, lalu duduk di sebelah tempat tidur. Tanpa banyak bicara, dia membiarkan anak itu menikmati makanannya dengan damai. Tenggorokan Carter terasa sesak oleh emosi, tetapi dia tetap menjaga nada suaranya tetap ringan. "Jangan khawatir, masih banyak makanan, makanlah sepuasnya." Anak itu melirik Carter dengan ragu, lalu ke arah sandwich yang disembunyikannya. Dengan sedikit keraguan, dia akhirnya mengambilnya kembali. Anak anjing itu merasakan suasana hati mereka, mengibaskan ekornya dengan semangat seolah memberi dukungan. Saat malam menyelimuti rumah sakit, koridor mulai sepi. Di dalam boksnya, bayi itu tidur dengan nyenyak. Wajahnya terlihat lebih segar setelah perawatan sepanjang hari. Carter duduk di sebelah tempat tidur anak laki-laki itu, mengawasinya saat dia berjuang untuk tetap terjaga. Anak anjing itu telah meringkuk di sampingnya, memberikan kehangatan dan kenyamanan tanpa kata. Carter mendekat, berbicara dengan nada lembut namun penuh ketegasan. "Aku di sini untuk memastikan kalian aman," katanya. "Kalian berdua." Di bawah cahaya redup rumah sakit, anak itu menatap wajah Carter seolah mencari kepastian. Setelah beberapa saat, sepertinya dia menemukan apa yang dicarinya. Dia mengangguk pelan, isyarat kecil yang penuh makna. Untuk pertama kalinya dia menunjukkan tanda kepercayaan. Matahari senja melemparkan bayangan panjang di jalan masuk saat Carter tiba di rumahnya.
Dari kaca spion, dia melihat anak laki-laki itu diam di kursi belakang, tangannya erat mencengkeram kursi bayi adiknya. Buku-buku jarinya memutih karena terlalu kuat menggenggam. Anak anjing tetap berada di dekatnya, diam namun selalu siaga. "Kita sudah sampai di rumah," ujar Carter dengan nada ceria. Dia membuka pintu belakang mobil, terlebih dahulu mengeluarkan kursi bayi. Perlahan, tangan anak laki-laki itu mulai mengendur. Matanya mengamati lingkungan baru dengan campuran rasa ingin tahu dan kehati-hatian. Carter menuntun mereka menyusuri jalan setapak kecil menuju rumahnya, sebuah rumah sederhana dengan cat biru pudar dan trim putih, tetapi disiapkan dengan penuh perhatian untuk menyambut mereka. "Ayo kita lihat ke dalam," katanya membuka kunci pintu. Anak laki-laki itu masuk tanpa suara, masih membawa kursi bayi dengan penuh tanggung jawab. Anak anjing berjalan di belakangnya, kukunya mengetuk lembut lantai kayu saat melangkah masuk. Di dapur, Carter telah mengisi lemari dengan berbagai bahan makanan. "Kamu bisa makan kapan saja kalau lapar," katanya, menunjukkan persediaan makanan. "Kamu tidak perlu meminta izin." Mata anak itu sedikit melebar melihat banyaknya makanan, tetapi ekspresinya tetap tertutup. Mereka melanjutkan ke ruang tamu, ruangan yang meskipun perabotannya sudah sedikit tua, terasa nyaman dan hangat. Lalu Carter menunjukkan kamar tidur cadangan yang telah dipersiapkannya dengan hati-hati. Spray bersih terpasang di ranjang susun, lampu tidur kecil menyala lembut di sudut ruangan, dan beberapa boneka diletakkan di atas ranjang atas. "Kamu bisa memilih ranjang mana saja," kata Carter, menunjuk ke tempat tidur. "Atas atau bawah, terserah kamu." Anak laki-laki itu berhenti di ambang pintu, matanya menelusuri seluruh ruangan dengan cermat, mencatat setiap pintu dan kemungkinan jalan keluar. Namun, dia ragu-ragu untuk mendekati tempat tidur. Di kakinya, anak anjing itu mendongak, mencerminkan kebingungannya. Malam itu, setelah memastikan kedua anak itu sudah tertidur dan bayi itu aman di boksnya, Carter kembali untuk memeriksa mereka sebelum dirinya sendiri beristirahat. Pemandangan yang ia lihat begitu mengharukan, tetapi juga menyakitkan. Anak laki-laki itu tidak memilih salah satu ranjang. Sebagai gantinya, dia tidur meringkuk di lantai, tepat di sebelah boks adiknya, dengan anak anjing setia yang ikut meringkuk di sampingnya. Bahkan dalam tidurnya, tubuhnya tetap tegang, seolah siap untuk bertindak kapan saja. Dengan hening, Carter mengambil selimut tambahan dari ranjang bawah. Dengan gerakan hati-hati dan penuh kelembutan, dia menyelimutkan Noah dan anak anjing itu, berusaha agar tidak membangunkan mereka. Noah sedikit bergerak dalam tidurnya, tetapi tetap terlelap, jemarinya secara naluriah mengeratkan genggaman pada bulu anak anjingnya. Carter berhenti sejenak mengamati mereka di bawah cahaya bulan yang menyelimuti ruangan dengan ketenangan. Wajah Noah yang tampak begitu muda dan polos dalam tidurnya membuat Carter semakin tersentuh. Anak-anak ini telah melalui begitu banyak penderitaan, sampai-sampai keamanan sebuah tempat tidur terasa asing bagi mereka. Saat fajar menyingsing, sinar matahari mulai membanjiri dapur. Carter sudah bangun lebih awal, sibuk di depan kompor, membalik pancake hingga berwarna keemasan sempurna. Aroma mentega dan sirup maple memenuhi ruangan, menciptakan suasana hangat dan menggugah selera. Dia ingin memastikan anak-anak itu mendapatkan sarapan yang layak, sesuatu yang bergizi dan mengenyangkan. Saat berbalik dari kompor, Carter melihat Noah sudah duduk di meja dapur. Posturnya kaku, tangannya terlipat rapi di pangkuannya. Anak anjing itu berbaring di sampingnya, ekornya menyapu lantai dengan lembut. Lingkaran gelap di bawah mata Noah mengungkapkan malam yang dihabiskannya di lantai keras. Carter meletakkan sepiring pancake hangat di depan Noah, dilengkapi dengan mentega, sirup, dan segelas susu.
Noah mengamati setiap gerakan itu dengan saksama, tetapi ragu untuk mulai makan. Bahunya menegang seolah-olah mengharapkan makanan itu diambil darinya kapan saja. "Makanlah," kata Carter dengan lembut. "Pancake paling enak kalau masih hangat." Noah menatap makanan itu lalu melihat ke arah Carter sebelum akhirnya mengambil garpu dengan gerakan hati-hati. Setiap gerakannya tampak penuh perhitungan, seakan dia masih berusaha memastikan apakah dia benar-benar diperbolehkan makan. Carter terus memasak, membiarkan suasana tetap ringan dan nyaman. Suara wajan yang mendesis mengisi keheningan, memberi ruang bagi anak-anak untuk makan tanpa tekanan. Merasakan momen yang tepat untuk lebih mencairkan suasana, Carter meletakkan garpunya dan bertanya dengan nada lembut, "Siapa namamu, nak?" Pertanyaan itu menggantung di udara, seolah memiliki beban tersendiri. Noah terdiam, garpunya berhenti di tengah jalan, matanya menunduk ke piringnya. Anak anjing itu merasakan kecemasannya, menyenggol kakinya dengan hidungnya sebagai tanda dukungan. Setelah jeda yang terasa lama, hanya diisi oleh suara jam berdetak pelan, Noah akhirnya menjawab dengan suara nyaris berbisik, "Noah." Carter mengangguk menyerap nama itu. "Senang bertemu denganmu, Noah," katanya, mengucapkan kalimat itu dengan nada santai, seolah itu adalah hal biasa, sebuah usaha untuk membuat Noah merasa nyaman bahwa pagi ini hanyalah pagi yang normal di rumah yang aman. Saat mengambil koran dari luar, Carter melirik ke arah jendela dapur dan melihat Noah masih duduk di meja. Namun kali ini ada perubahan kecil namun nyata dalam sikapnya. Bahunya yang biasanya tegang tampak sedikit lebih santai saat dia dengan lembut mengelus kepala anak anjingnya. Gerakan kecil itu, tanda pertama dari kepercayaan yang mulai tumbuh, menyiratkan retakan di dinding pertahanan yang selama ini Noah bangun. Anak anjing itu merespons dengan menyandarkan tubuhnya ke Noah, menikmati sentuhannya. Sesaat, ada senyum samar yang terlihat di wajah anak laki-laki itu. Sekilas, tetapi nyata. Saat Carter selesai merapikan dapur dan memasukkan piring ke dalam mesin pencuci, suara dengungan lembut alat itu mengisi ruangan yang tenang. Dari ambang pintu, dia melihat Noah duduk dengan kaku di sofa ruang tamu. Meskipun bantalnya empuk, anak anjing itu meringkuk di sampingnya, memberikan kenyamanan dalam diam. Dari monitor bayi, terdengar suara napas lembut Lukas, tanda bahwa bayi itu tidur nyenyak di boks barunya di lantai atas. Sesekali, mata Noah melirik ke arah pintu depan, tubuhnya menegang setiap kali ada mobil yang melintas di luar. "Semuanya baik-baik saja, Noah?" tanya Carter dengan nada lembut, mengeringkan tangannya dengan handuk dapur. Noah hanya mengangguk singkat, jemarinya tetap mengusap bulu anak anjing dengan gerakan teratur, seolah menemukan sedikit ketenangan dalam ritme itu. Malam itu, Carter membawa lampu tidur berbentuk roket ke kamar Noah dan menyalakannya. Cahaya biru lembut terpancar ke atas karpet, mengusir sebagian kegelapan di dalam ruangan. "Lihat, sekarang tidak terlalu gelap," ujarnya sambil sedikit menyesuaikan posisi lampu. "Ranjang atas sudah siap untukmu." Noah yang berdiri di ambang pintu dengan anak anjing di belakangnya tidak mengatakan apapun. Alih-alih naik ke ranjang, dia mengambil selimut dari tempat tidur dan memilih sudut ruangan yang paling jauh dari pintu, membungkus dirinya di sana. Anak anjing itu berjalan mondar-mandir sebentar sebelum akhirnya berbaring di sampingnya. Carter mengusap rambutnya dengan frustrasi, merasakan betapa beratnya situasi ini. "Kamu tidak perlu takut di sini, nak," katanya, meskipun ia tahu kata-kata itu mungkin belum cukup untuk memberikan kenyamanan bagi Noah. Noah hanya menarik selimutnya lebih erat, tatapannya kosong, seakan tersesat dalam pikirannya sendiri atau kenangan yang sulit dihapus. Saat malam semakin larut dan rumah tenggelam dalam keheningan, Carter berusaha tidur,
Tetapi pikirannya tetap sibuk, telinganya terus waspada terhadap suara sekecil apapun dari kamar Noah. Larut malam, suara isakan pelan membuyarkan keheningan. Dengan hati-hati, Carter bangkit dan berjalan menyusuri lorong, menghindari lantai yang berdecit di dekat kamar mandi. Di bawah cahaya redup dari lampu tidur, dia menemukan Noah duduk bersandar di dinding, air mata mengalir tanpa suara di wajahnya. Tangannya mencengkeram anak anjing itu erat, wajahnya tersembunyi di bulunya, seolah mencari perlindungan dalam kehangatan kecil itu. Melihatnya, hati Carter terasa mencubit. Tanpa berkata apa-apa, dia duduk di samping Noah, menempatkan tangannya dengan lembut di punggung anak itu. Noah menegang sesaat, tetapi tidak menjauh. Mereka tetap duduk di sana dalam diam. Suara napas Noah yang terputus-putus perlahan menjadi lebih teratur. Seiring waktu, tubuhnya yang sebelumnya kaku mulai melunak. Rasa lelah akhirnya mengambil alih. Kepalanya akhirnya bersandar di lengan Carter. Anak anjing itu pun ikut menyesuaikan diri, meregangkan tubuhnya hingga menyentuh kedua orang yang duduk bersandar di dinding itu. Carter tidak bergerak, membiarkan keheningan malam menemani mereka. Dia mendengar suara napas Noah yang kini lebih stabil, tanda kecil namun sangat berarti. Pagi berikutnya, dapur dipenuhi aroma pancake yang baru matang saat sinar matahari mengalir masuk melalui jendela. Untuk pertama kalinya, Noah berjalan ke meja makan dan duduk tanpa ragu-ragu. Hiro mengikuti di belakangnya, kemudian meringkuk di bawah kursi dengan nyaman. Dari monitor bayi, terdengar suara ceria Lukas dari lantai atas. Saat Carter naik untuk menjemputnya, Lukas menyambut dengan senyum lebar dan tangan kecilnya mencoba menarik wajah Carter dengan main-main. Hiro berlari kecil di sekitar kaki mereka saat mereka turun, jelas menunjukkan bahwa dia telah mengenali namanya dan menyambut pagi dengan semangat. Di tengah keramaian pusat perbelanjaan, Noah berpegangan erat pada lengan baju Carter. Rasa cemasnya terasa jelas di lingkungan yang penuh sesak. Carter meletakkan tangannya di bahu Noah dengan lembut, memberikan ketenangan saat mereka berjalan menuju bagian toko yang lebih sepi. Sementara itu, Lukas tetap tenang di dalam keranjang belanja, tangannya mencoba meraih barang-barang berwarna cerah yang mereka lewati. Meskipun Hero tetap di rumah, cara Noah sering melihat sekeliling menunjukkan bahwa dia merindukannya. Di lorong perlengkapan mandi, mereka berhenti di depan rak sikat gigi. "Silakan pilih," kata Carter, menyemangati Noah saat melihat berbagai sikat gigi warna-warni. Noah menatap rak itu dan kemudian menoleh ke Carter, tampak bingung dengan kebebasan untuk memilih. Perlahan, dia menyentuh sebuah sikat gigi berwarna biru dengan hiasan bintang perak, lalu segera menarik tangannya kembali untuk melihat reaksi Carter. "Itu pilihan yang bagus," kata Carter dengan hangat. "Mau beli yang itu?" Noah mengangguk, masih ragu-ragu saat mengambil sikat gigi dari rak. Saat mereka sampai di bagian pakaian, Carter menunjukkan beberapa set piyama kepada Noah sambil mengamati reaksinya. Namun, saat diberi pilihan, Noah terlihat bingung, mungkin karena belum terbiasa menentukan apa yang dia sukai. Beberapa saat kemudian, dia memilih satu set perlengkapan tidur bergambar roket dan bintang mirip dengan motif sikat gigi yang baru saja dipilihnya. Malam itu di rumah, saat Carter merapikan barang-barang belanjaan mereka, Lukas sibuk bermain dengan beberapa mainannya di atas selimut. Sementara itu, Noah membawa sikat giginya ke kamar mandi dan kembali tak lama kemudian dengan tangan kosong. Nanti, Carter menyadari bahwa sikat gigi biru itu sudah tersusun rapi di tempatnya, berdampingan dengan sikat giginya sendiri. Sebuah isyarat kecil tapi penuh makna, seolah menunjukkan bahwa Noah mulai merasa menjadi bagian dari rumah ini. Keesokan paginya, mereka tiba di kantor terapis.
Noah duduk kaku di sebelah Carter, bahunya tegang dan wajahnya pucat. Tanpa kehadiran Hero, Noah tampak lebih gelisah dan rentan. "Ayo nak," kata Carter dengan lembut membuka pintu mobil. Namun Noah tetap diam, tangannya erat memegang sabuk pengaman. Bangunan bata besar di depan mereka memantulkan cahaya matahari pagi melalui pintu kacanya. Saat mereka semakin dekat ke pintu masuk, napas Noah mulai memburu. Dia berhenti di depan pintu, tidak mau melangkah lebih jauh. "Aku nggak perlu bicara," bisiknya. Matanya tertuju pada sepatu tuanya yang sudah lusuh. Carter berlutut agar bisa melihat wajah Noah dengan jelas. Dia bisa melihat ketegangan di wajah anak itu, rahangnya yang mengeras, tanda bahwa dia sedang berusaha menahan rasa takutnya. "Kamu nggak harus bicara kalau nggak mau," kata Carter dengan tenang. "Aku akan tetap di sini menunggumu." Noah menatap Carter, mencari kepastian. Setelah melihat ketulusan di matanya, tubuhnya sedikit lebih rileks. Di ruang tunggu, Carter duduk di kursi plastik yang keras, sementara Noah masuk ke ruang terapi. Ruangan itu hening, hanya terdengar suara jam dinding berdetak. Dengan berat hati, Carter membuka map coklat yang selama ini selalu ia hindari, file kasus Noah. Di dalamnya tertulis sejarah yang menyedihkan, laporan dari tetangga yang terganggu oleh suara tangisan, kunjungan darurat ke rumah sakit karena penyakit yang seharusnya bisa dicegah, serta catatan kehadiran sekolah yang hampir kosong, menunjukkan bahwa Noah hampir tidak pernah bersekolah setelah kelas 1 sebelum akhirnya ditarik keluar sepenuhnya. Saat Carter membaca lebih dalam dokumen-dokumen penuh peringatan pengusiran dan tagihan yang belum dibayar, kenyataan pahit semakin jelas. Sementara anak-anak lain seusia Noah sibuk dengan buku dan permainan, Noah justru harus belajar bertahan hidup. Setelah sesi terapi selesai, Noah tampak sangat lelah. Matanya memerah dan ada celah kecil dalam sikapnya yang biasanya tenang. Dia berjalan mendekati Carter, hampir menyentuh bahunya saat mereka meninggalkan gedung. Perjalanan pulang berlangsung dalam keheningan. Noah menyandarkan dahinya ke jendela mobil. Bayangannya di kaca mencerminkan kelemahan yang baru pertama kali Carter lihat. Pelan, hampir tak terdengar Noah bertanya, "Kamu nggak akan pergi, kan?" Pertanyaan itu terasa berat di dalam mobil. Carter menggenggam erat kemudi sebelum menjawab dengan tegas, "Nggak akan pernah." Noah hanya mengangguk, matanya tetap menatap keluar, ekspresinya campuran antara harapan dan keraguan. Malamnya, setelah bekerja seharian, Carter pulang ke rumah yang gelap dan sunyi. Dia mengira akan menemukan Noah di sofa bersama Hero, sibuk membaca buku perpustakaan atau menonton TV. Namun, yang dia temui hanyalah keheningan. TV mati, tempat tidur Hero kosong. Jantungnya berdetak lebih cepat. "Noah?" panggil Carter sambil berjalan ke seluruh rumah. Tak ada jawaban. Dengan cemas, dia bergegas naik ke lantai atas. Lucas tertidur lelap di tempat tidurnya, tapi ranjang Noah kosong. Panik mulai merayapi tubuhnya. Carter memeriksa setiap sudut yang mungkin menjadi tempat persembunyian. Anak kecil yang ketakutan bisa bersembunyi di mana saja. Tapi tak menemukan apapun, dia berlari kembali ke lantai bawah. Saat itulah dari dapur, dia melihat keluar jendela dan melihat siluet kecil duduk di tangga belakang. Rasa lega langsung memenuhi dadanya saat dia melihat Noah di luar, menatap bintang-bintang dengan pandangan yang dalam. Hero duduk setia di sampingnya. "Aku pikir mungkin mereka akan kembali," bisik Noah, masih membelakangi Carter, suaranya rapuh. Carter duduk di sampingnya di atas tangga beton yang dingin. "Orang tuamu?" tanyanya lembut. Noah mengangguk memeluk lututnya erat-erat. "Mereka nggak akan kembali," katanya dengan suara bergetar sebelum menelan ludah. "Aku tahu itu," lanjutnya, suaranya semakin lirih. "Aku cuma nggak tahu harus ngapain sekarang." Mendengar ketulusan dan kesedihan dalam suara Noah membuat dada Carter terasa sesak. Dia melingkarkan lengannya di bahu kecil Noah, menariknya lebih dekat.
Kamu nggak perlu menghadapi ini sendirian, ucapnya pelan. Aku ada di sini. Awalnya tubuh Noah menegang dalam pelukannya, tapi perlahan dia mulai rileks, kepalanya bersandar di bahu Carter. Untuk pertama kalinya, dia membiarkan dirinya merasa nyaman dalam kehadiran orang lain. Hero juga merapat, memberikan kehangatannya dalam keheningan malam di bawah langit penuh bintang. Keesokan paginya, matahari yang terbit memancarkan bayangan panjang di trotoar sekolah saat mereka tiba. Noah duduk diam di samping Carter. Tangannya mencengkeram tali tas ranselnya begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Dari dalam mobil, mereka melihat anak-anak lain berlarian masuk ke sekolah, tawa, dan suara mereka terdengar samar melalui kaca jendela. "Siap?" Carter bertanya dengan lembut. Noah berhasil mengangguk sedikit, meskipun bahunya yang membungkuk dan tubuh kecilnya menunjukkan ketidaksenangannya. Berdampingan, mereka mendekati pintu masuk sekolah. Langkah Noah semakin lambat dengan setiap langkah. Di sekitar mereka, anak-anak berlarian dan berteriak. Interaksi mereka yang ceria sangat kontras dengan kesunyian Noah. Setiap ledakan suara membuatnya terkejut dan mendekat ke Carter, mencari kenyamanan di dekatnya. Lorong sekolah ramai dengan warna-warna cerah dan karya anak-anak. Guru baru Noah, Mrs. Chen, berdiri di pintu kelas, menyapanya dengan senyum hangat. Dia sudah mengunjungi rumah mereka minggu sebelumnya untuk membantu transisi Noah, tetapi dia tetap kaku saat Mrs. Chen mendekat. "Selamat pagi, Noah," sapa Mrs. Chen dengan lembut. "Kami sangat senang kamu di sini." Noah mengangguk kecil, pandangannya terfokus pada lantai. Di dalam kelas, Mrs. Chen memperkenalkan dia kepada teman-temannya, yang semuanya menoleh untuk melihatnya dengan rasa penasaran. Berdiri di depan, Noah tetap diam dan tidak bergerak. Ekspresinya sengaja datar. Ketika Mrs. Chen bertanya apakah dia ingin memperkenalkan dirinya, dia langsung menggelengkan kepala. Sisa pagi itu penuh dengan kegiatan dan petunjuk yang tenang. Saat makan siang, Noah memilih meja sepi di sudut kafetaria. Dia membuka bekal yang disiapkan Carter, roti lapis, irisan apel, dan kue, tetapi membiarkannya tak tersentuh. Kafetaria ramai dengan obrolan dan gerakan, dengan sesekali pandangan yang diarahkan ke arahnya dari meja dekat. Meskipun merasakan tatapan mereka, Noah terus menundukkan pandangannya, berusaha membuat dirinya tak terlihat. "Hei!" Suara ramah memecah kesendiriannya. Seorang anak laki-laki dengan kaos Star Wars membawa nampan makan siang berdiri di sampingnya. "Mau bergabung dengan kami?" Noah menegang, cepat-cepat menggelengkan kepala, dan anak itu pergi, ekspresinya tampak kecewa. Sore itu terasa sangat panjang. Ketika bel terakhir berbunyi, Noah adalah yang pertama keluar dari gedung, melihat mobil Carter dan berlari ke arahnya, tampak lega. Carter, yang merasakan kecemasannya, memberinya sebuah bar granola dan kotak jus tanpa bertanya. Hero mengibas-ngibaskan ekornya dengan gembira dari kursi belakang. Noah menerima camilan itu dengan tangan gemetar, menggigitnya sambil menatap keluar jendela, memegang tali kekang Hero erat-erat, seolah memegang tali kehidupan. Setelah seminggu bersekolah, Noah telah terbiasa dengan rutinitas yang tenang. Dia lebih banyak diam, fokus pada tugasnya, dan menunggu jam pulang dengan penuh semangat. Upaya anak-anak lain untuk berinteraksi dengannya semakin berkurang, yang membuatnya senang. Saat dia berjalan pulang dengan Hero di sisinya, tali kekang itu terasa hangat dan menenangkan di genggamannya. Dengan teman Hero, perjalanan itu berubah dari tugas menjadi momen ketenangan. Angin musim gugur lembut menggerakkan daun-daun di sekitar mereka. Ketenangan perjalanan pulang Noah tiba-tiba terganggu oleh tawa mengejek dari belakang. "Hei, lihat, itu anak baru," sebuah suara mengejek, "yang tinggal bersama polisi." Otot-otot Noah menegang, tetapi dia mempercepat langkahnya tanpa menoleh. Hero yang merasakan kegelisahannya mendekat ke sisinya. "Itu anjingnya." Suara lain mencibir.
Kelihatannya lebih seperti tikus jalanan. 3 anak laki-laki yang lebih besar, anak kelas 8 yang bisa dikenali dari lorong-lorong sekolah, menghalangi jalannya dengan senyum sinis di wajah mereka. Pantas anak yatim itu punya anjing kampungan, ejek anak yang paling tinggi. Ada apa? Gak mampu beli anjing yang asli? Noah menggertakkan rahangnya, tetap diam sambil semakin mengeratkan genggaman pada tali kekang Hero. Anjing itu mengeluarkan geraman rendah, merasakan suasana permusuhan. Mungkin dia mengikuti Noah pulang karena mereka berdua anak jalanan, ejek salah satu anak, tawa mengikuti kata-kata kejamnya. Pemimpin kelompok itu maju, kakinya menyentuh Hero yang meringkik kesakitan akibat pukulan itu. Terselimuti amarah, Noah bereaksi secara instingtif. Dia maju, mendorong anak yang tinggi itu cukup keras sehingga dia terhuyung dan jatuh ke trotoar. Teman-teman anak itu mundur terkejut. "Hei!" Suara tegas terdengar. Seorang guru dari sekolah mereka berlari mendekat, ekspresinya serius. Pada saat yang sama, mobil polisi Carter tiba. Anak-anak yang lebih tua itu cepat-cepat pergi, meninggalkan Noah yang terengah-engah. Kepalan tangannya masih terkepal karena marah. Guru itu sampai lebih dulu, tangannya menggenggam bahu Noah dengan tegas. Bertengkar itu benar-benar tidak boleh, dia menegur dengan tajam. Carter bergegas mendekat, wajahnya penuh kecemasan saat guru itu menyampaikan apa yang dia lihat. Pandangan Noah terfokus pada lantai, tubuhnya kaku. Hero melolong pelan, tetap dekat di sisinya. Sesampainya di rumah, Carter mengajak Noah ke ruang tamu, berlutut di depannya dengan sikap serius namun ramah. "Aku tidak marah," katanya pelan, "tapi kekerasan bukanlah solusi." Tangan Noah tetap terkepal. Dia menyakiti Hero, protesnya, suaranya serak karena emosi. Carter menghela napas dalam-dalam, tangannya menyisir rambutnya. "Aku mengerti, tapi melindungi seseorang tidak selalu harus dengan bertarung." Noah menoleh pergi, frustrasi terlihat jelas di rahangnya yang terkunci. Masa lalunya telah mengajarkannya untuk bertarung. Itu satu-satunya cara yang dia tahu untuk melindungi Lukas. Pemikiran bahwa mungkin ada cara lain untuk menghadapi ancaman terasa sangat asing baginya. Lapangan bermain ramai dengan suara anak-anak yang tertawa dan bermain permainan seperti kejar-kejaran dan sepak bola. Dari tempatnya di pagar sekolah, Carter mengamati Noah melalui celah di rantai pagar. Merasakan hatinya teriris melihat anak itu tetap berada di tepi berbagai kelompok. Bahunya membungkuk, tidak pernah benar-benar terlibat. Malam itu, setelah makan malam, Carter masuk ke garasi dan keluar dengan sesuatu yang disembunyikan di belakang punggungnya. Noah sedang duduk di sofa, dengan tidak sadar mengelus Hero sementara matanya terfokus pada TV. "Hei, nak," panggil Carter, menarik perhatian Noah dengan tatapan hati-hati. Dengan senyum, Carter mempersembahkan bola sepak baru dengan panel hitam dan putih yang berkilau tak terjamah. "Ayo," dia mengajak, mengisyaratkan ke halaman belakang. "Ayo kita lihat apa yang kamu bisa." Noah berdiri dan mengikutinya, meskipun dengan sedikit keraguan, Hero ikut berjalan dengan penuh semangat. Udara malam yang dingin dan segar tampak sempurna untuk sedikit bermain di luar. Carter meletakkan bola di rumput dan menendangnya perlahan ke arah Noah. Anak itu ragu sejenak, lalu menepuk bola itu kembali dengan lemah. Gerakannya hati-hati, seolah tak yakin apakah dia benar-benar boleh terlibat. Hero bagaimanapun lebih berani. Anjing itu mengejar bola, menggonggong dengan riang dan mendorong bola itu dengan hidungnya, mengarahkannya ke arah yang tak terduga. Melihat kesempatan untuk mencairkan suasana, Carter melebih-lebihkan gerakannya, berpura-pura hendak mengejar bola dan meleset jauh, mengayunkan tangannya dengan dramatis. "Oh tidak," serunya, berpura-pura menjadi pemain sepak bola terburuk. Senyum kecil muncul di wajah Noah.
Termotivasi, dia menendang bola sedikit lebih keras saat Hero mendorongnya kembali ke arahnya. Mengirim bola itu terbang melewati Carter yang menyelam dengan dramatis, berpura-pura kalah secara teatrikal. Kemudian, suara yang tidak dikenal Carter memenuhi halaman belakang. Noah tertawa. Itu adalah tawa yang tulus, penuh perasaan. Tawa yang muncul begitu saja, tak terkendali dan penuh kebahagiaan. Mereka terus bermain sampai matahari terbenam dan langit berubah menjadi kanvas oranye dan merah muda. Carter terus melakukan aksi komikalnya. Setiap usaha berlebihan untuk mencegat bola meningkatkan rasa percaya diri Noah. Hero yang selalu antusias berputar-putar di sekitar kaki mereka, menggonggong dan menambah kekacauan yang penuh keceriaan. Ketika mereka akhirnya masuk ke dalam rumah, senja mulai turun, pipi Noah merah karena kelelahan, matanya berkilau dengan cahaya baru yang sangat dihargai oleh Carter. Setelah memastikan anak-anak sudah nyaman untuk malam, Carter berjalan melewati kamar mereka untuk pemeriksaan terakhir. Suara dengkuran lembut Hero menarik perhatiannya. Yang mengejutkan, Noah tidak tidur di tempat tidurnya yang biasanya dibuat di lantai, melainkan di tempat tidur bawah. Tertidur dengan nyaman dengan Hero yang melingkar di sampingnya. Perubahan kecil ini, meskipun sederhana, menandai tonggak penting bagi Noah, mengisi Carter dengan rasa kemenangan yang tenang. Kemudian, saat Carter menyortir dokumen di dapur, ponselnya bergetar dengan panggilan masuk dari nomor yang tidak dikenal. Setelah ragu sejenak, dia menjawab, "Halo," katanya mendorong tumpukan kertas ke samping. Hening yang lama mengikuti, lalu suara yang lemah dan ragu muncul. Apakah Noah baik-baik saja?" Segera tegang, Carter mengenali suara itu sebagai suara ibu Noah dari pesan suara yang pernah diterimanya terkait dengan kasus itu. Dia berjalan ke teras belakang untuk mencari privasi, menutup pintu dengan lembut di belakangnya. "Kenapa kamu menelepon?" Dia bertanya dengan nada rendah dan terkontrol. Wanita di ujung telepon itu terhenti, suaranya berat dengan urgensi. Kami sudah berusaha untuk lebih baik," katanya cepat, permohonannya dipenuhi dengan keputusasaan. "Kami tidak bermaksud meninggalkan mereka begitu lama. Keadaan begitu sulit, kami tidak bisa berpikir jernih. Tapi sekarang kami berbeda. Kami sudah bekerja, menabung uang." Carter menggertakkan giginya, kenangan tentang kesulitan Noah dan Lukas kembali memenuhi pikirannya. Keadaan mereka yang sangat buruk saat ditemukan, rawat inap Lukas, serta pengabaian yang mereka alami. "Kamu meninggalkan mereka," dia menyela dengan tajam. "Kamu meninggalkan seorang anak 8 tahun untuk merawat bayi, tanpa makanan, tanpa air, tanpa apa-apa. Noah tidak membutuhkan harapan palsu darimu sekarang. Tolong." Wanita itu tetap bertahan dengan lemah. "Saya ibu mereka. Saya hanya ingin melihat mereka, hanya sekali." Tapi Carter sudah memutuskan mengakhiri panggilan dengan klik yang tegas. Tangannya bergetar karena campuran rasa marah dan keinginan untuk melindungi. Dia menarik napas dalam-dalam, menenangkan dirinya sebelum kembali ke dalam. Saat makan malam, Noah terlihat tidak biasa tenang. Makanannya tidak tersentuh saat dia hanya menggerakkan makanan di piringnya tanpa tujuan. Meskipun dia tampak tidak menyadari panggilan telepon itu, suasana hatinya yang tertekan menunjukkan kecemasan yang lebih dalam. Hero, yang merasakan kegelisahannya, menyentuhnya dengan lembut, mencoba memberikan kenyamanan. Noah dengan acuh mengelus anjing itu, pandangannya jauh dan penuh pikiran. Hero melolong pelan, mendekat lebih dekat, seolah ingin mengingatkan Noah tentang keberadaan yang stabil di sampingnya, yang mengakar dia di tengah badai pikiran yang berputar. Sepanjang malam, pertanyaan itu membebani pikiran Carter seperti kabut yang terus-menerus. Haruskah dia mengungkapkan rincian panggilan telepon kepada Noah? Anak itu tampak lebih jauh dari biasanya,
hanya mendorong kacang hijau di piringnya dan hampir tidak menyentuh ayamnya. Bahkan Hiro, yang biasanya berhasil membuat Noah tertawa dengan aksi-aksinya untuk mendapatkan sisa makanan, hanya berhasil membuat senyum tipis kali ini. Saat mereka membersihkan setelah makan malam, Noah dengan acuh tak acuh mengeringkan piring yang diserahkan Carter. Ruangan hanya dipenuhi dengan suara piring yang berdebakan dan langkah kaki Hiro yang lembut saat ia berkeliling di dekat dua manusia favoritnya. Lalu, memecah keheningan, suara kecil Noah terdengar. "Kamu pikir mereka akan kembali?" Carter hampir menjatuhkan piring yang dipegangnya. Dia meletakkannya dengan lembut, hatinya dipenuhi campuran harapan dan ketakutan dari nada suara Noah. Ini adalah pertama kalinya Noah menyebutkan orang tuanya sejak malam emosional di tangga belakang. Carter mengusap tangannya dan mengajak Noah duduk di meja dapur. Mereka duduk bersama dengan Hiro yang duduk di dekat kaki Noah. Cahaya dari lampu atas menyinari wajah muda Noah, menekankan kerentanannya. Carter menarik napas dalam-dalam menghadap Noah langsung. Dia mempertimbangkan untuk melunakkan kebenaran, mungkin memberikan kebohongan yang menenangkan, tapi Noah telah melalui begitu banyak hal untuk diperlakukan dengan cara itu sekarang. "Saya tidak tahu," jawab Carter dengan lembut, "tapi saya tahu satu hal. Keluarga tidak ditentukan oleh siapa yang pergi, itu ditentukan oleh siapa yang tetap tinggal." Jari-jari Noah melingkar di bulu Hiro, menggenggamnya dengan erat. Anjing itu tetap diam, merasakan beratnya momen itu. Saat jam berdetik perlahan di latar belakang, Noah mencerna kata-kata Carter. Akhirnya, dengan suara yang hampir tidak terdengar, Noah bergumam, "Kamu tetap tinggal." Kata-kata itu menggantung di ruangan, penuh dengan makna. Tenggorokan Carter terasa sesak karena emosi. "Selalu," jawabnya dengan keyakinan. Noah menarik napas dalam-dalam dan mengangguk sebagai tanda pengakuan. Carter melihat perubahan dalam sikap Noah. Untuk pertama kalinya sejak mereka bertemu, Noah tampaknya tidak lagi menunggu dengan penuh harap kembalinya seseorang yang lain. Saat mereka berjalan melalui taman, angin musim gugur menggoyangkan daun-daun, menciptakan tarian emas di atas jalan setapak yang sudah usang. Noah berjalan di samping Carter, memegang tali kekang Hiro dengan satu tangan. Tangan lainnya terayun di samping tubuhnya. Dia tampak lebih terlibat dengan dunia di sekitarnya, lebih ringan beban pikirannya. Bahunya rileks, dan sesekali dia akan berdendang pelan saat mereka berjalan. Tiba-tiba Noah membeku di langkahnya. Tubuhnya kaku saat tali kekang Hiro terlepas dari jari-jari tangannya yang lemas. Wajahnya berubah pucat, mencerminkan keterkejutan yang menguasainya. Saat Carter mengikuti pandangan Noah melintasi jalan setapak, hatinya berdebar, ketenangan sore itu tiba-tiba hancur. Di sana berdiri ibu Noah, penampilannya berantakan, matanya terkunci pada Noah dengan intensitas tajam yang membangkitkan naluri protektif Carter. Lingkaran gelap menggores wajahnya, tangannya bergerak gelisah di sisinya. Secara instinktif, Carter menempatkan dirinya di antara Noah dan sosok yang mendekat itu. Merasakan tangan kecil Noah menggenggam bagian belakang jaketnya, kain itu meliuk di bawah genggamannya. Ibu Noah berjalan mendekat dengan tidak stabil. Matanya tampak jauh dan tak fokus. Kata-kata keluar darinya dalam aliran terburu-buru. "Noah, aku sangat menyesal. Aku akan kembali." Ucapnya terbata, suaranya pecah dengan keputusasaan saat dia melangkah lebih dekat. Suara daun yang remuk terdengar di bawah sepatu usangnya. Pegangan Noah pada jaket Carter semakin erat, buku jarinya memutih, namun dia tetap diam. Hiro, yang selalu protektif, mendekat ke Noah dan menggeram rendah saat ibu itu mengulurkan tangannya, memberikan peringatan jelas untuk tidak mendekat. Carter tetap menjaga posisinya, suaranya stabil meski dipenuhi kemarahan. "Kamu tidak bisa begitu saja muncul."
Dia bisa merasakan Noah sedikit gemetar di belakangnya. Gelombang emosi campur aduk yang terpancar dari anak yang sudah dia anggap seperti anak sendiri. Keheningan yang mengikuti dipenuhi dengan gema pengkhianatan masa lalu dan janji-janji yang tak terpenuhi. Kemudian, dengan keberanian yang terkumpul, Noah melangkah keluar dari belakang Carter sambil tetap memegang tangannya. Suaranya, meskipun pelan, penuh ketegasan saat dia menghadapi ibunya, dagunya sedikit terangkat. "Kamu meninggalkan kami," kata Noah. Kata-kata sederhana itu memikul beban besar dari malam-malam yang penuh rasa lapar, tantangan merawat Lukas tanpa dukungan, dan ketidakpastian yang terus-menerus tentang kelangsungan hidup mereka. Udara terasa berat dengan kenangan tentang rak-rak kosong dan ruangan yang dingin. Ibunya mencoba untuk merespon, mulutnya terbuka lalu tertutup tanpa suara, bahunya merosot seolah-olah sisa perlawanan telah meninggalkannya. Setelah hening yang lama, Noah berpaling. Carter dengan lembut meletakkan tangannya di bahu Noah, membimbingnya maju saat mereka berjalan pergi dengan Hero setia di sisi mereka. Angin berhembus kembali, menggoyangkan daun-daun di sekitar kaki mereka. Noah tidak menoleh ke belakang, setiap langkah menjauh dari ibunya, menguatkan tekadnya dan memperkuat langkahnya menjauh dari masa lalunya. Malam itu, rumah diselimuti dalam keheningan yang dalam, jenis keheningan yang mengikuti peristiwa-peristiwa penting. Noah duduk di karpet ruang tamu, dengan tidak sadar mengelus bulu Hero, matanya terfokus pada suatu titik yang jauh. Carter sibuk dengan pekerjaan kecil, memberinya ruang yang tampaknya dibutuhkan Noah untuk menyortir pikirannya. Anak itu diam sejak pertemuan mereka di taman, tetapi Carter bisa melihat roda berpikir Noah berputar. Saat matahari terbenam di bawah cakrawala, cahaya oranye lembut menyinari dinding-dinding rumah. Carter menyiapkan botol hangat untuk Lukas dan naik ke atas untuk memulai rutinitas malam bayi itu. Suara lembut air yang mengalir dan percikan terdengar dari kamar mandi tempat Carter memandikan Lukas. Di bawah, mata Noah sesekali melirik ke tangga. Hero yang merasakan kegelisahan dalam diri sahabat mudanya menyentuh tangan Noah seolah-olah ingin memberikan dukungan. Setelah beberapa saat, Noah bangkit dan diam-diam mendaki tangga, kaos kakinya meredam langkahnya di karpet. Dia tiba di kamar Lukas tepat saat Carter sedang membaringkan bayi itu di tempat tidurnya. Ruangan itu diterangi dengan lembut oleh lampu malam, menciptakan bayangan-bayangan ceria di dinding. Noah berhenti di ambang pintu, jari-jarinya gugup memainkan ujung bajunya. Di dalam, Carter mendendangkan sebuah lagu pengantar tidur, membungkus Lukas dengan erat dalam selimutnya, sementara tangan bayi itu rileks di atas kasur yang lembut. "Dia sebenarnya tidak akan kembali, kan?" Bisikan Noah memecah keheningan ruangan, terdengar lebih keras dari yang dia inginkan. Carter berhenti dan berbalik ke arahnya, memperhatikan campuran rasa sakit dan kesadaran di wajah Noah. Sebuah pandangan dari seseorang yang mencari konfirmasi, meskipun sebenarnya sudah tahu kebenarannya. Carter memberi isyarat ke bangku di dekat jendela, dan setelah sejenak ragu, Noah bergabung dengannya, dengan Hero yang duduk di kaki mereka. "Saya rasa tidak," kata Carter pelan, suaranya tulus dan penuh perhatian. Dia mengamati Noah, menarik napas dalam-dalam, menerima kenyataan, dan sedikit rasa lega tampak di wajahnya. Noah mengangguk perlahan, pandangannya menurun ke jari-jarinya yang saling terjalin. "Tapi kamu masih di sini," Noah menatap ke atas. Kilasan sesuatu yang kuat terlihat di matanya. Sebuah kehangatan memenuhi hati Carter dan dia tersenyum tulus. "Iya, aku di sini." Keheningan yang mengikuti tidak lagi menekan seperti sebelumnya. Noah mengamati wajah Carter, seolah memastikan kebenaran kata-katanya. Kemudian, dengan campuran ragu dan tekad,
Dia bersandar pada Carter, meletakkan kepalanya di sisinya. Carter membalas dengan meletakkan lengannya di bahu Noah, merasakan tubuhnya rileks dalam pelukan itu. Di latar belakang, nafas lembut Lukas dan suara ekor Hero yang menampar lantai mengisi ruangan dengan suara lembut. Untuk pertama kalinya sejak tinggal bersama Carter, Noah membiarkan dirinya benar-benar merasa di rumah. Angin musim gugur menggoyangkan pepohonan, menciptakan latar yang tenang saat Carter mengamati Noah dari jendela dapur. Di halaman, anak itu dan Hero bermain. Tawa Noah terdengar saat dia melemparkan bola tenis untuk dikejar oleh anjing itu. Suara kebahagiaan murni ini mulai menjadi melodi yang biasa terdengar di sekitar rumah, yang belakangan ini dipenuhi dengan mainan, buku anak-anak, dan gema ceria langkah kaki kecil. Gambar-gambar Noah kini menghiasi pintu lemari es, dan tas ranselnya telah mengambil tempat permanen di dekat pintu masuk. Carter juga mencatat perubahan pada Noah. Dia tidak lagi terkejut dengan suara keras atau mengumpulkan makanan, dan dengan percaya diri meminta porsi lebih saat makan malam. Baru kemarin, guru Noah bercerita bahwa dia sudah berteman dengan seorang teman sekelas bernama Tommy dan bahkan mengundangnya bermain setelah sekolah. Saat Carter membersihkan setelah Lukas yang dengan senang hati menghancurkan potongan pisang di kursi makannya, dia merasakan berat sebuah amplop di saku jaketnya. Sudah beberapa hari dia membawa amplop itu, menunggu waktu yang tepat. Jari-jarinya menyentuhnya, mendorongnya untuk menarik napas dalam-dalam. Dokumen di dalamnya adalah bukti dari harapan terdalamnya, harapan yang dia yakini juga dimiliki Noah. Noah, panggilnya dari jendela terbuka. Anak itu berlari masuk, pipinya merona merah karena bermain, dengan Hero mengikuti setia di belakang. Rambut Noah kusut, sepatunya penuh lumpur, tetapi matanya bersinar dengan energi. Dia duduk di meja dapur tanpa ragu, sangat berbeda dari anak hati-hati yang pertama kali datang. Carter duduk di depannya, mengeluarkan amplop dan meletakkannya di atas meja, jantungnya berdebar kencang. "Aku sudah memikirkan sesuatu yang sangat penting," dia mulai, memandangi wajah Noah yang tertarik. "Bagaimana kalau kita jadikan ini resmi?" Saat Carter mendorong amplop itu ke arahnya, ekspresi Noah menunjukkan campuran kebingungan dan antisipasi. Dia menarik keluar kertas-kertas itu, matanya membelalak saat dia membaca judulnya permohonan adopsi. "Kamu tidak harus langsung bilang iya," lanjut Carter dengan lembut, memperhatikan tangan Noah yang sedikit gemetar. "Tapi aku ingin jadi ayahmu, Noah, ayahmu dan Lukas sebenarnya." Noah menatap dokumen itu, terdiam sesaat. Saat dia menatap Carter lagi, matanya dipenuhi air mata. "Kamu benar-benar ingin aku," bisiknya, kerentanannya terasa dalam suaranya. Carter, yang tergerak oleh momen itu, mengangguk dengan senyum yang tulus. Bibir Noah bergetar saat dia kembali menatap kertas-kertas itu. Sebuah air mata jatuh dan membekas di halaman tersebut. Dia menghapus matanya, menarik napas dalam-dalam dan mengangguk. "Oke." Dalam hitungan detik, Carter berada di sampingnya, memeluknya erat. Lengan Noah menggenggamnya, jari-jarinya mencengkeram baju Carter. Di samping mereka, Hero menggonggong, ekornya mengibas dengan gembira, merasakan kebahagiaan yang mengisi ruangan. Sinar matahari masuk melalui jendela kamar tidur, memberikan cahaya hangat saat Carter membantu Noah mengenakan kemeja biru muda. Tangan Noah sedikit gemetar dengan setiap kancing, getaran gugup yang tidak bisa diabaikan oleh Carter. Dengan lembut, Carter mengambil alih, merapikan kain, dan mengancingkan setiap kancing dengan hati-hati. "Bagaimana kalau mereka bilang tidak?" Suara lembut Noah penuh dengan kekhawatiran, pandangannya tertunduk. Ketidaknyamanan dalam nadanya membuat dada Carter sesak. Dia berlutut untuk sejajar dengan Noah, meletakkan tangan yang menenangkan di bahu Noah. "Mereka tidak akan, tapi meskipun jika mereka melakukannya, aku tetap akan jadi ayahmu."
tegas Carter, suaranya menjadi jangkar yang pasti. Tidak ada yang bisa mengubah itu. Mendekati gedung pengadilan dengan tangga besar yang menjulang di depan mereka terasa menakutkan. Noah memeluk Lukas erat. Bayi itu bermain dengan kerah Noah. Hero, teman setia mereka, berjalan di samping mereka. Tali kekangnya terikat di pergelangan tangan Noah. Keberadaannya menjadi kekuatan penenang. Di dalam, ruang sidang terasa dingin di bawah cahaya terang. Bangku-bangku kayu memantulkan kilau yang mengilap. Noah duduk tegak di samping Carter, genggamannya pada Lukas kuat, tangan lainnya terkubur di bulu Hero. Hakim, seorang wanita penuh kasih di balik kacamata, menatap mereka dari posisinya yang lebih tinggi. Noah, mulai Hakim dengan nada lembut, "Aku harus bertanya sesuatu yang sangat penting. Apakah kamu ingin petugas Carter Peterson menjadi ayah sahmu?" Keheningan menyelimuti ruang sidang saat napas Noah terhenti, beratnya momen itu terasa nyata. Hero mendekat, merasakan kecemasannya. Jari-jarinya menggenggam bulu anjing itu, dan kemudian dengan suara yang jelas dan tegas, dia menjawab, "Ya." Itu adalah kata yang sederhana, tetapi menggema dengan keyakinan, menghilangkan kecemasan yang sebelumnya ada. Pernah Hakim menulis di atas kertas, suara goresan itu menandai keabsahan persetujuannya. Prosesnya ternyata sangat sederhana, hanya beberapa tanda tangan, namun itu mengukuhkan ikatan yang telah terbentuk selama berbulan-bulan. Saat mereka turun dari tangga gedung pengadilan, Carter bermain-main merapikan rambut Noah, menghilangkan formalitas pagi itu. Noah menghindar dengan tawa. Ketegangan yang sebelumnya ada menghilang begitu saja. "Bagaimana rasanya?" tanya Carter, mengamati anaknya dengan seksama. Pandangan Noah bertemu dengan mata Carter. Sinar matahari menyoroti kebahagiaan sejati di matanya. "Rasanya seperti akhirnya aku memiliki tempat untuk di mana aku merasa diterima." Saat udara November yang segar menandakan dimulainya musim liburan, Carter mendapati dirinya berada di dapur, dikelilingi oleh aroma, menenangkan dari kayu manis dan pie yang sedang dipanggang. Dia mengupas kentang dengan teliti, sesekali melihat resep di ponselnya. Hari Thanksgiving ini sangat berarti. Ini adalah yang pertama bagi mereka sebagai keluarga sejati, dan Carter bertekad membuat setiap detil sempurna. Noah berhenti di ambang pintu, matanya terfokus pada Carter saat dia mengeluarkan kalkun dari kulkas. Di sampingnya, ekor Hero bergoyang dengan penuh harap, tertarik oleh aroma makanan. Meja dapur dipenuhi dengan persiapan meriah, dihiasi dengan sayuran segar, rempah-rempah dan beberapa kaleng saus cranberry. "Kami tidak pernah merayakan Thanksgiving sebelumnya," gumam Noah, jarinya dengan tidak sadar mengelus kepala Hero. Suaranya dipenuhi campuran rasa kagum dan ketidakpastian, tak yakin apa yang akan terjadi pada hari libur ini. Carter memberi senyum menenangkan. "Kalau begitu, kita akan menjadikan yang satu ini istimewa banget." Dia mengarahkan tangan ke berbagai bahan yang ada. "Mau bantu aku kupas kentang?" Menjelang sore, rumah dipenuhi dengan suara obrolan hangat saat teman-teman terdekat Carter berkumpul. Petugas Sarah dari kantor polisi membawa roti gulung buatan rumah, dan pasangan Carter, Mike, datang bersama istrinya dan 2 anak mereka. Meja makan yang biasanya terlalu besar kini terasa pas, penuh dan ceria. Uap mengepul dari kalkun yang dipanggang sempurna saat semua orang duduk. Lukas menekan kentang manis di kursi makannya. Hero dengan senang hati mengibas-ngibaskan ekornya di bawah meja. "Sebelum makan," kata Carter, "aku pikir kita bisa berbagi apa yang kita syukuri tahun ini." Dia tersenyum lebar pada teman-temannya saat mereka mengungkapkan rasa terima kasih mereka untuk keluarga, kesehatan, dan persahabatan. Ketika giliran Noah tiba, dia tampak canggung dengan perhatian itu. Jarinya bermain dengan serbetnya, matanya tertunduk. Setelah jeda sebentar dia berkata pelan, "Aku rasa aku bersyukur untuk Hero."
Carter mengangkat alis. Ekspresinya bermain-main penuh rasa ingin tahu. Hanya Hero? Pipinya Noah memerah karena malu. Dia melirik ke Carter, lalu dengan cepat menundukkan wajahnya lagi. Dengan suara yang malu-malu dia menambahkan, "Dan kamu." Malam itu berlanjut dengan percakapan hangat dan tambahan potongan pai labu. Saat tamu-tamu pergi, Noah tanpa diminta membawa piring-piringnya ke dapur. Dia mengulurkan tangannya untuk meletakkan piringnya di wastafel. Sebuah tindakan sederhana yang menandai perubahan signifikan dalam dirinya. Dari ambang pintu, Carter mengamati, hatinya penuh, mengenali pertumbuhan mendalam yang terjadi pada Noah. Di meja dapur, sebuah amplop putih bersih tergeletak tanpa disentuh. Keberadaannya sangat kontras dengan suasana meriah. Perut Carter terasa kencang saat matanya memandang tulisan indah yang sudah tidak asing lagi di bagian depan, tulisan tangan yang dulu hanya meninggalkan selembar catatan terburu-buru dan dua anak lelaki yang patah hati. Dia mengambil surat itu, terasa berat di tangannya. Beberapa saat dia bergumul dengan apa yang harus dilakukan. Sebagian dari dirinya ingin melindungi Noah dari rasa sakit lebih lanjut, tergoda untuk membuat surat itu menghilang. Namun, dia tahu itu bukan jawabannya. Noah memiliki hak untuk memilih, untuk menghadapi pesan apapun yang ada di dalamnya. Tekad Carter semakin kuat. Sudah saatnya mempercayai kekuatan Noah, membiarkan dia memilih jalannya sendiri ke depan. Malam itu, setelah menidurkan Lucas, Carter mendekati Noah yang tengah asyik membaca buku di sofa dengan Hero yang berbaring di sampingnya. Dia duduk di samping Noah, amplop di tangannya. "Noah," katanya pelan, "ada sesuatu di sini untukmu, itu dari ibumu." Perhatian Noah beralih dari bukunya ke amplop itu. Wajahnya tampak kehilangan warna, namun ekspresinya terjaga, sebuah mekanisme pertahanan yang sudah sangat dikenal oleh Carter. "Kamu tidak harus membacanya kalau kamu tidak mau," Carter meyakinkannya, memberikan kesempatan untuk mundur. Noah menerima amplop itu dengan tangan yang sedikit gemetar. Hero mendekat lebih dekat, merasakan kecemasannya. Noah memegang amplop itu, membaliknya di tangannya, ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya membukanya dengan hati-hati. Di dalamnya, halaman-halaman penuh dengan tulisan yang rapat. Carter mengamati reaksi Noah dengan seksama. Siap memberikan kenyamanan, namun wajah Noah menunjukkan ketenangan yang terkendali dan terpisah saat dia membaca. Setelah selesai, Noah dengan teliti melipat kertas-kertas itu, meletakkannya di atas meja kopi. Ruangan menjadi hening sampai Noah memecah keheningan. Suaranya rendah namun jelas. "Dia ingin bertemu dengan aku," dia mengungkapkan. Katanya dia menyesal bahwa dia sudah berubah sekarang. Dia berhenti sejenak, skeptisisme nampak jelas di wajahnya, tapi dia tidak serius. Carter mengamatinya dengan penuh perhatian. "Bagaimana kamu tahu?" Karena Noah menjawab, jari-jarinya menyelipkan dirinya di bulu Hero. Itu hal yang sama yang dia katakan ke Lucas waktu dia menangis, bahwa besok akan lebih baik, bahwa dia akan memperbaiki semuanya. Dia menarik napas dalam, suaranya semakin tegas, tapi dia tidak pernah melakukannya. Carter merasakan campuran kebanggaan dan kesedihan. Bangga dengan pemahaman dan kedewasaan Noah, tetapi sedih karena keadaan yang membuatnya harus tumbuh begitu cepat. "Kamu tidak perlu memutuskan apapun sekarang," katanya dengan lembut, sambil menepuk bahu Noah dengan penuh dukungan. "Ambil waktu untuk memikirkannya." Noah mengangguk setuju, tetapi tatapan teguhnya menunjukkan bahwa ia sebenarnya sudah mengambil keputusan. Kemudian, saat Carter melewati dapur, ia melihat Noah membuang surat itu ke tempat sampah dengan gerakan tegas tanpa ragu-ragu.
Lalu Noah berjalan pergi diikuti Hiro yang selalu setia di sisinya, menuju kamar tempat adiknya sedang tidur dan tempat ia tahu ayahnya akan selalu ada saat pagi tiba. Daun-daun yang berguguran di halaman mereka menandakan 1 tahun telah berlalu sejak seekor anak anjing lusuh membawa Carter kepada 2 anak yang terlantar. Sekarang, saat Noah membantu Lukas yang masih belajar berjalan di ruang tamu, dengan Hiro berlari-lari kecil di sekitar mereka, Carter hampir tidak bisa mengingat bagaimana hidupnya sebelum kehadiran mereka. Noah telah banyak berubah. Sorot matanya yang dulu dipenuhi ketakutan kini tenang dan penuh keyakinan. Kebiasaannya menyembunyikan makanan dan terkejut saat mendengar suara keras telah menghilang. Sekarang, saat Carter mengacak-acak rambutnya atau memeluknya, Noah tidak lagi kaku, melainkan nyaman dalam kehangatan itu. Lukas juga telah tumbuh dari bayi kecil yang rapuh menjadi balita yang gemuk dan ceria. Tawanya memenuhi rumah. Kata pertamanya adalah Noah, dan tak lama setelah itu Hiro, meskipun terdengar lebih seperti Heyu. Hubungan kakak adik mereka tetap kuat, tetapi kini Noah lebih mudah berbagi tanggung jawab merawat Lukas dengan Carter. Hiro, yang dulu kurus dan telantar, kini menjadi anjing yang sehat dan setia. Sifat protektifnya masih ada, tetapi kini matanya mencerminkan ketenangan seekor hewan peliharaan yang merasa dicintai dan aman. Malam itu, setelah makan malam dan memandikan Lukas, Carter mengikuti rutinitasnya menidurkan Noah. Hiro ada di sana, berbaring di tempat biasanya di samping Noah, ekornya bergerak pelan di lantai saat Carter merapikan selimutnya. Noah tampak gelisah, jarinya memainkan ujung selimut. Saat Carter hendak bertanya, suara Noah memecah keheningan. "Ayah!" Carter terhenti, jantungnya seakan berhenti berdetak. Selama ini, di tengah semua perubahan, Noah belum pernah memanggilnya seperti itu. Ia selalu hanya menyebutnya Carter, atau terkadang cukup dengan tatapan penuh arti dan ucapan terima kasih tanpa kata. "Tentu saja, Nak," jawab Carter, berusaha menjaga suaranya tetap tenang. Noah masih memainkan selimutnya, matanya melihat kemana-mana kecuali ke arah Carter. Wajahnya merona merah saat ia berbisik, "Sayang ayah." Kata-kata itu sederhana, tapi begitu dalam. Air mata menggenang di mata Carter saat ia memeluk Noah erat. "Ayah juga sayang kamu, Nak," gumamnya dengan suara penuh emosi. Saat mereka berpisah, mata Noah bersinar dan senyumnya penuh percaya diri. Carter berdiri, mematikan lampu samping tempat tidur, dan Hiro melompat ke atas ranjang, berbaring di tempat biasanya di samping Noah. Dalam cahaya redup lampu tidur, Carter berhenti sejenak di ambang pintu. Rumah itu sunyi, hanya terdengar napas lembut Lukas dari monitor bayi dan desahan puas Hiro. Noah berbaring nyaman di bawah selimutnya, tanpa ketegangan, tanpa keraguan. Untuk pertama kalinya sejak Carter bertemu dengannya, Noah tampak benar-benar damai, tanpa rasa takut akan hari esok. Jika cerita tentang Officer Carter ini menyentuh hatimu, aku sudah menyiapkan kisah lain yang pasti akan kamu sukai. Jangan sampai ketinggalan, klik di sini untuk menontonnya.